Selamat sore teman-teman. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pes mahasiswa. Salam. Pertama, langsung to the point aja ya mungkin. Perkenalan sih, no. Perkenalan. Nama itu siapa? Saya kira udah kenal lewat player yang dikirim ataupun yang disebar sama teman-teman. Kalau nggak kenal ya udah, saya mau kenalin. Nama saya itu Ahmad Hidayat Umroh atau bisa dipanggil Yayan. Saya itu aslinya kelahiran dari Probolinggo, cuman besarnya gak di Probolinggo gitu. Ya ada gitu. di luar kota ya. Kemudian saya itu baru datang ke Kediri jam 12 itu karena ada suatu hal yang mendesak untuk kembali. Terkait tema hari ini yaitu terkait tema ke-PPMI-an ya. Iya. Di diskusi di forum rasan-rasan nih. Nah, si Adan mau lanjut gak? Dari mana? Dari sini apa? Dari jauh. Jauh. Kalau jauh ya udah lanjut ya. Lanjut, propos. Terkait ke-PPMI-an, saya kira itu sangat berlebihan menghadirkan suatu materi. Soalnya kan materi ini udah ada di dalam buku apa jejak ini. Saya kira itu. Karena udah terlanjur. Jadi mau gak mau ya kalau udah basah ya sekalian basah aja gitu. Iya. Mungkin saya itu mau berbicara terkait PPMI itu lebih ke sejarahnya kali. Sejarah terkait PPMI. Sebelumnya itu PPMI itu suatu singkatan dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia yang berdiri di tanggal berapa? 15 Oktober 1992. Nah, keberadaan PPMI ini bermula sebenarnya PPMI itu bukan, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk lahir itu. Tapi ada suatu peristiwa di mana sebelum PPMI itu ada istilahnya itu organisasi IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Itu pun ketika melacak dari catatan dari senior-senior kita yang di Pers Mahasiswa, itu berdirinya itu di tahun 1965. Sekitar situ. Nah, mungkin kita masih belum lahir di tahun itu. Kemudian gejolak IPMI ini sangat perbedaan IPMI sama PPMI itu sangat jauh ya. IPMI itu lebih di apa itu istilahnya, diakui oleh pemerintahan. Bahwasannya IPMI itu ada seperti halnya surat izin dari pemerintahan. Berbeda dengan PPMI gitu loh. PPMI itu organisasi dikatakan ilegal, ya bisa dikatakan begitu, bisa dikatakan tidak ilegal, ya mungkin itu dari individu masing-masing itu. Bisa, jadi mulai. Siap. Untuk tadi kan membahas terkait IPMI, IPMI. Nah, IPMI itu berdiri di tahun, kalau kita lacak itu sekitar tahun 1665. Kemudian di tahun 1966 IPMI ini diresmikan oleh pemerintahan bahwasanya IPMI ini memiliki hak legal untuk membuat suatu pers. Nah, akan tapi selang beberapa tahun kejayaan IPMI ini mulai pudar ya, terutama di peristiwa malaria sekitar tahun 1975 itu. Nah, di mana di situ pemerintahan dikala itu membuat istilahnya itu KNPI. Nah, ternyata KNPI itu
dibentuk oleh pemerintahan hanya sebatas kebutuhan dari pemerintahan itu saja. Nah, kemudian yang masuk di KNPI itu ada organisasi eksternal kampus yang berupa PMI, HMI, GMNI, kami, dan lain-lain. Bahkan IPMI pun di tahun itu ingin betul-betul untuk deklarasi bahwasanya IPMI itu independen, tidak mengikut apa-apa. Akan tapi di tahun situ IPMI itu mengalami suatu goncangan bahwasanya IPMI itu dituduh sebagai suatu yang tidak mengenakan gitu. Lanjut di tahun 1980-an, nah IPMI itu hampir vakum di tahun itu. Bahkan beberapa anggotanya pun banyak yang keluar ya. Bukan hanya dari kepengurusan LPM pun banyak yang keluar. Nah, peristiwa seperti itu sempat dirasakan oleh PPMI yang beberapa LPM-nya keluar, kemudian pengurusnya banyak yang nggak aktif ya. Mungkin problem individu ya. Nah, kemudian berdirinya PPMI itu bermula dari kevakuman IPMI itu sendiri di tahun 1982. Nah, di tahun itu beberapa pengurus LPM ataupun pers mahasiswa itu merindukan suatu wadah ya. Yang mana wadah itu tempat untuk pencurahan ataupun membahas suatu permasalahan yang ada di LPM-nya gitu loh. Akhirnya kan di tahun 1985 pas kebetulan di situ Menteri Pendidikan itu membuat suatu pelatihan jurnalis. Nah, beberapa LPM sempat kumpul konsolidasi untuk membahas terkait suatu wadah gitu. Suatu wadah. Kemudian di tahun 1991 Jogja sudah membuat suatu aliansi ataupun organisasi yang diresmikan di tahun 1991 yang namanya itu PPMY, Perhimpunan Pers Mahasiswa Yogyakarta ini. Nah, sempat dari para peserta yang meresmikan PPMY itu sempat berpikir, kenapa kok tidak lingkupnya nasional aja gitu? Kenapa harus Jogja gitu? Pada akhirnya kan hasil dari pembahasan ataupun konsolidasi di situ barulah membuat suatu konsolidasi lagi, yaitu di daerah Bandung untuk membuat suatu ADRT. Suatu ADRT, kemudian diteruskan di Lampung untuk membuat untuk menetapkan lokasi peresmian dari organisasi yang baru ini itu loh. Maksudnya yang baru itu organisasi setelah IPMI ini. Kemudian barulah diresmikan PPMI itu di daerah Malang, di kota Malang, yaitu di Universitas Gadjayana Malang ini. Di tanggal 15 Oktober 1992. Nah, ketika PPMI berdiri, sempat di situ ada suatu gejolak. Nah, suatu gejolaknya gini. Ketika PPMI ini berdiri, siapa yang akan yang mau menghiasi di situ? Nah, kemudian dari pihak SC ataupun ADHOK itu membuat suatu suatu sistem bagaimana LPM ataupun pers mahasiswa ini bisa gabung di PPMI untuk mengajak lah. Nah, di situ baru mencetuskan suatu skenario pelunakan. Jadi di situ tercatat sekitar 126 LPM yang ikut deklarasi. Itu pun tingkat nasional. Nah, sedangkan di nasional itu kan LPM bukan hanya sekitar 126 tapi lebih gitu. Nah, bagaimana LPM yang tidak gabung di PPMI itu bisa gabung di PPMI? Nah, disitulah SC itu memutuskan suatu skenario pelunakan.
Nah, skenario-nya itu yang berupa, yang pertama itu bahwasanya organisasi selain PPMI itu berada di bawah naungan KNPI. Yang mana KNPI itu jelas-jelas adalah suatu organisasi yang menjadi anak kandung dari pemerintahan ini. Secara otomatis tidak perlu ditanyakan lagi ke independensinya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait organisasi bakat minat. Nah, ironinya beberapa LPM itu hanya sebatas menjadi bidang di beberapa organisasi internal kampus. Katakanlah kayak SEMA ataupun DEMA. Di DEMA itu kan ada divisi kejurnalistikan, divisi Kominfo dan lain-lain. Nah, di situ kepentingannya DEMA membuat suatu divisi itu bukan untuk menaungi ataupun menampung wadah dari perkembangan dari mahasiswa tersebut, tapi emang kebutuhan. Contoh, ketika DEMA membuat kegiatan, yang nulis siapa? Ya dari divisi itu gitu. Nah, seolah-olah DEMA itu menutup ruang untuk kita itu berkreasi gitu loh. Nah, itu skenario pelunakan yang kedua. Kemudian skenario pelunakan yang ketiga itu bahwasanya dari adanya kampus sampai sekarang itu bahwasanya stigma mahasiswa ataupun mahasiswa yang ikut organisasi kepada kampus itu, bahwasanya kampus itu tidak bisa melahirkan mahasiswa yang intelektual dan lain-lain, tapi mahasiswa yang pragmatis itu. Maksudnya mahasiswa yang pragmatis itu, katakanlah contoh, mahasiswa ini dulu itu kuliahnya selalu mendapat predikat yang baik, amat baik ya. Kemudian ketika sudah lulus dia itu langsung direkrut oleh pemerintahan gitu, tanpa memikirkan ketika mahasiswa ini direkrut oleh pemerintahan dia itu bisa apa gitu. Nah, gitu. Kemudian yang keempat itu skenario pelunakannya, yaitu PESMA berada dalam kontrol dan pembinaan Kemendikbud. Nah, itu udah jelas di tahun 1980 bahwasanya Kemendikbud itu beberapa kali membuat kegiatan seperti halnya pelatihan jurnalistik, pelatihan penyiaran dan lain-lain gitu loh. Nah, itu gak lain, itu bukan untuk menampung suatu bakat minat dari mahasiswa itu sendiri, tapi itu untuk kebutuhan dari Kemendikbud itu sendiri. Jadi itu pada akhirnya ketika 4 poin ini dirangkai kemudian disebarkan ke beberapa LPM, nah disitulah ada respon positif dari beberapa LPM dan kemudian beberapa kota banyak yang gabung di PPMI di tahun 1992. Nah itu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan ketika di tahun itu seperti halnya Bandung, di daerah Jawa Barat kan itu Bandung, terus Jakarta, Bogor itu banyak yang ikut PPMI. Kemudian di daerah Sumatera kayak Lampung, Palembang, Aceh, Medan itu ikut PPMI. Tapi sekarang malah mereka itu tidak ikut itu. Tapi kan ketika LPM yang ada di luar Jawa ataupun di Jakarta mengalami kasus, PPMI pun tidak pamrih itu untuk menolong itu. Iya, contoh kasus kayak di Jakarta itu, seorang pers yang meliput pemberitaan terkait organisasi, katakanlah organisasi bendera hijau itu, yang sempat PESMA-nya itu dipukulin, dari PPMI itu pun juga membantu meskipun itu tidak berupa materi. Itu suatu kalau ngomong berbicara terkait kepentingan itu gak kepentingan sama sekali sih. Cuman sesama PES, meskipun di PES itu ada yang ikut PPMI ataupun enggak, kita itu sama-sama PESMA itu loh, saling membantu.
Nah, itu untuk sistem pelunakannya. Kemudian terkait visi misi itu ada di ADART bab 3 terkait pasal 6 itu. Terkait visi misi di PPMI. Kalau visi misinya PPMI itu visinya itu terciptanya Pers Mahasiswa sebagai kekuatan pembentukan budaya demokratis. Kemudian kalau misinya itu ada di pasal 7 di ADRT-nya PPMI, itu yang pertama itu memperjuangkan pers mahasiswa yang menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu memperjuangkan nilai kemanusiaan dalam aspek demokrasi. Nah, ini suatu visi misi yang sangat sangat istimewa gitu, sangat berperi kemanusiaan. Bahwasanya ketika kita memahami visi misi dari PPMI itu, ya lagi-lagi yang jadi pertanyaannya itu, ketika kamu ikut pers mahasiswa, kamu berpihak ke siapa? Sedangkan di identitas pers itu tidak boleh berpihak, persma itu tidak boleh berpihak gitu. Tapi kan kita itu PPMI, persma, bukan wartawan umum. Kalau wartawan umum itu ada kode etiknya. Kalau persma itu saya kira ada beberapa yang masih mengikuti kode etiknya ataupun ada yang enggak gitu loh. Makanya ketika persma itu tulisannya terlalu fokus kepada korban, terlalu fokus pada pelaku, itu tidak perlu dipermasalahkan gitu. Soalnya kita itu mau ngomong legal gak legalnya cukup didiskusikan di luar forum gitu. Nah, jadi itu terkait visi misi. Kemudian terkait jaringan ya. Terkait jaringan itu kan jadi gini. Jaringan LPM ataupun pers mahasiswa itu terbentuk ketika kita itu mengadakan kegiatan. Contoh kecil seperti halnya diskusi harian di LPM. Ada beberapa LPM yang ikut hadir. Ataupun diskusi yang kegiatan yang besar seperti halnya kegiatannya PPMI skala nasional. Nah, itu bertujuan untuk kita itu sharing gitu loh. Sharing seperti halnya kalian tanya di LPM kalian ngapain gitu. Oh, saya nulis ini, saya sering kritik ini, kritik itu gitu. Nah, terus hasilnya apa? Ya digebukin lah, di DO lah, diapain lah nih. Nah, kita itu iya emang benar. Jadi jaringan kita itu bukan membahas terkait terkait suatu keindahan itu, yang baik-baik enggak, malah yang buruk-buruk gitu. Nah, tapi hikmah di balik situ kita itu bisa inisiatif loh. Jadi saya sempat itu diomongin oleh Aji Kediri itu, ketika kamu nulis jangan cepet-cepet kamu upload nih. Tapi gunakan hati nurani, kemudian ketika tulisan ini diterbitkan, efeknya apa, akibatnya apa gitu. Jadi di situ saya itu nangkep bahwasanya tulisan itu berbahaya gak berbahayanya itu tergantung kita itu ngomongin apa gitu. Jadi gitu. Jadi main aman ya oke. Kalau mau main barbar ya oke aja gitu loh. Jadi gitu terkait jaringan PPMI itu semuanya isinya orang-orang yang kalau dikatakan orang-orang seperti halnya Rasul, ya emang iya, kita itu membawakan berita yang apa adanya itu, gak ada keberpihakan sama sekali. Tapi kita itu berpihak. Pihaknya itu ke siapa? Ya kepada orang-orang yang tertindas itu. Jadi gitu. Terkait terkait jaringan. Nah, kemudian terkait arah gerak PPMI. Nah, selama ini banyak dari salah satu contoh kejadian di Kongres di Madura itu, banyak dari peserta yang ikut kongres itu bertanya, arah gerak PPMI itu arahnya kemana gitu. Kalau yang saya pahami dari buku ataupun sharing-sharing dari senior itu, arah gerak PPMI itu cuma satu,
Itu pengembangan SDM ya, pengembangan sumber daya yang ada di LPM ya. Kalau kita berbicara gitu seolah-olah PPM memang kayak yang nggak penting, ya emang nggak penting gitu loh. Nah tapi PPMI itu menjadi ruang hanya sebatas wadah gitu. Wadah bagaimana kita itu membahas LPM kita, kekurangannya itu apa, akhirnya di ruang itu kita itu bisa menembeli kekurangan dari LPM itu sendiri gitu. Kadang kan kita itu ada beberapa LPM yang tulisannya bagus, ngeritik rektor pun nggak kena DO gitu. Nah, kita kan bisa sharing, sharing tipsnya itu apa sih? Dan nulis ngeritik rektor tapi nggak di DO. Oh ternyata negosiasi dan lobbynya itu sangat baik di situ. Contoh di Pabelan itu, meskipun ngeritik sana sini tapi di sana itu masih nerapin terkait teori apa itu negosiasi. Kita ngeritik tanpa negosiasi ya ambruk kita. Jadi gitu. Itu arah gerak PPMI. Makanya di buku Napa Jejak itu arah gerak PPMI cuma ada 3. Yang pertama itu terkait pembentukan profesionalisme non profit. Itu dalam artian idealis oke, intelektual oke, dan berbicara terkait fungsi media itu apa. Selama ini kan konteks media yang kita pelajari di kampus itu media ya hanya sebatas memberitakan, terus dapat profit, dapat keuntungan, dapat iklan dan lain-lain. Sebenarnya kan kita mahasiswa gak memikiri itu. Kita meskipun gak dapat sponsor, yang penting kita itu mau bantingan, hanya sebatas beli kopi terus diminum bersama, itu sangat istimewa banget nih. Daripada kita itu mementingkan profit, pada akhirnya kita itu hanya dikejar oleh deadline tulisan, deadline liputan dan lain-lain gitu. Nah kemudian yang kedua, poin yang kedua itu yang saya pahami di buku Napa Jejak ini, bahwasanya arah gerak PPMI itu yang kedua itu membuat ad hoc. Ad hoc itu di tahun adanya itu di PPMI sekitar tahun 90-an. Jadi di situ ada SC. SC itu yang mana itu membuat ataupun menentukan lokasi kegiatan PPMI yang berikutnya gitu. Kemudian poin yang ketiga itu pembahasan terkait isu. Jadi emang sangat jelas itu PPMI itu menjadi wadah sebagai pengembangan di LPM itu. Pengembangan ataupun refleksi yang ada di LPM-nya, apa kekurangannya. Akhirnya ketika ikut ataupun nimbrung di kegiatan PPM itu bisa menembeli LPM-nya itu sendiri itu. Jadi gitu. Makanya ini yang menjadi nilai jual sangat tinggi itu loh. Kenapa LPM banyak yang ikut PPMI? Karena pengen LPM-nya itu lebih bagus itu. Dalam artian bukan bersaing dalam hal apapun, tapi pengen bagus itu loh. Pengen mencari sesuatu yang berbeda dan lain-lain gitu. Jadi gitu ya. Mungkin cukup itu kok yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang bertanya. Satu lagi mas. Satu lagi. Apa itu? Ya. Saya baca. Masa kan tanya Kalimantan kok nggak ada PPM-nya kenapa? Kalimantan ada. Samarinda bro. Apa nih Kalimantan? Banjar. Banjar ya. Bukan kayak Samarinda. Nah, ini ya teman-teman. Karena PPM itu tidak terlibat, jadi mungkin asing loh. Nah itu PPM itu apa? PPM itu beda sama organisasi ekstra kayak misalkan PMI, ini ya. PPM itu ya kayak perhimpunan pers gitu. Intinya ya LPM KPM. Ya ada di Indonesia, ada yang Jawa Timur, provinsi, Jawa Tengah, Jogja, ada yang sekota. Kalau Mas Ahmad saya ini, Mas Yayan ini ketua di PPMI kita sendiri. Intinya itu LPM aja. PPM itu ada 8.
8 LPM, tapi yang satu itu belum dapat SK. Belum dapat SK. Ya, DK Kediri namanya kan DK Dewan Kota. Jadi isinya itu Kediri sama Jombang. Di Kediri tahun kapan? Ya, 3 tahun lalu. 2018. 2017. Jadi tahun 2000. Udah 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun. 3 tahun. Ya, itu yang pertama itu dari Kediri itu ada ini dedikasi, yang kedua independen itu LPM-nya Unista. Tahu Unista? Terus Trisakti, ya namanya LPM Corong. Habis itu Sufi, Universitas Wahidiyah. Tahu? Saya tahu Universitas ya. Coba dari apa ya? Bandara. Ya, Daerah bandara. hanya kali Bantas. Terus satunya lagi itu Axioma, tapi Axioma itu belum dapat SK. Jadi kita tampung. Berhubung Axioma itu WNP. WNP sekarang di Padang. Nusantara. Terus yang 3 itu dari Jombang. Unidu itu dari sini Jombang ini. Peterongan. Terongan. Terus Terus Hukum. Bireng. Hukum itu forum fondasi nulis Bireng sama LPM Express mereka itu cuma yang terdiri apa ya kan ada sistem region. ya karena ini tidak semua kota atau kabupaten itu siap untuk membuat Buat LPM. region PPM sendiri gitu. Kan yang ada dulu kan dulu ada yang kayak yang satunya kan Tulungagung itu dia gandeng sama Blitar sama Trenggalek karena Trenggalek sama Blitar itu cuma 1 sama 2 LPM Trenggalek 1 yang Blitar 2. Kalau sini kan kemarin di Jombang berapa ya? 2 pertama kali itu 2 itu nambah 1 3 yang di kiri itu 4 yang awal dulu sebelum Dulu itu malah ketika Dewan Kota Kediri gabung ke Tulungagung, di Kediri itu cuman ada 3 LPM. Dedikasi, independen sama corong gitu. Nah, cuman ketika misah, ketika ingin membuat Dewan Kota sendiri, persyaratannya itu harus ada. Kalau tahun 2017 itu di ADRT persyaratan untuk deklarasi itu harus ada 5 LPM. Jadi mau gak mau waktu itu ya kayak LPM DD dan Musada direkrut, kemudian Sufi, Axioma, kemudian Unibdu, Express, akhirnya lengkap jadi 5. Nah kemudian makin ke sini malah ADR-nya dirubah. Jadi persyaratan untuk deklarasi di kota itu hanya 3 LPM gitu. Nah cuman problemnya itu dari kan itu kan 3 LPM sangat mudah ya. Mudah kalau kita bayangin, tapi kalau dilakuin sangat susah ya. Kasus yang pernah saya alami itu di Mojokerto. Itu udah 2 tahun backup sama nasional, tapi sampai sekarang malah tidak ada kabar positifnya itu. Pada akhirnya kan saya itu mencoba mengganti diksi di ADRT itu. Jadi LPM yang bisa ikut PPMI itu bukan dalam artian LPM itu mendapatkan SK, tapi LPM yang ada di bawah naungan kampus ini, maupun itu tingkat komunitas ataupun dan lain-lain. Pokok intinya LPM itu bukan dari organisasi ekstra gitu. Soalnya ketika LPM ini dari organisasi ekstra, katakanlah organisasi A ataupun organisasi B yang itu organisasinya juga ekstra kampus, itu tidak boleh. Soalnya PPMI itu organisasi ekstra kampus ini. Jadi nanti takutnya ada bertolak belakang ya. Yang penting LPM itu berada di bawah naungan komunitas ataupun independensi sendiri,
ya gak apa-apa ikut PPMI gitu. Problemnya kan di situ. Pada akhirnya kan di Mojokerto itu yang ingin mendirikan LPM itu malah sempat down. Malah pengen mendirikan BEM dulu sebelum LPM. Akhirnya tak kasih usulan, mending gini aja. Jadi satu kota Mojokerto membuat komunitas saja, komunitas jurnalis. Yang mana di situ ada tiga kampus. Jadi yang satu aja gitu. Soalnya kalau kita itu menunggu, ya lama yang mau deklarasi LPM itu mau gabung di PPMI. Dan itu pun menghambat untuk meregenerasi dewan kota yang baru gitu. Jadi kira-kira gitu kan. Seharusnya. Iya. Iya. Sebenarnya di PPMI itu tidak ada ketua ataupun wakil gitu loh. Cuma sekretaris. Jadi kan PPMI perhimpunan, bukan perwakilan gitu loh. Cuman kita itu hanya sebatas mencatat LPM mana yang ikut PPMI dan lain-lain itu. Nah, yang perlu digarisbawahi itu bahwasanya PPMI itu bukan LPM. LPM itu bukan PPMI, tapi kita itu satu kesatuan gitu. Soalnya kan apa ya, struktur di PPMI itu orang-orangnya juga ada di LPM gitu loh. Jadi gitu. Jadi jangan dibedakan LPM dan PPMI. Soalnya nggak bisa gitu. Bulat nih malahan. Nanti malah ada gesekan ya. Jadi kira-kira gitu. Karena ini nggak ada hierarki. LPM itu apa ya? Koordinasi ya. Koordinasi. Dia sama organisasi lain misalkan, oh paling bawah itu namanya komisariat, atasnya nanti namanya cabang, atasnya lagi nanti korwil ya. Apa itu gue? Wilayah. Wilayah. Atas lagi itu pengurus besar. Itu kan garis bawahnya kan ada hierarki, ada instruksi. Paling atas itu bisa menginstruksi untuk memutar ini dan mengangkat ini. Tidak bisa. Kita itu koordinasi aja. Nah kan ini kan namanya sekretaris jenderal, Mas. Saat saya jadi anggota ini anggota. Saya keanggotaan itu PPM. Kalau mencat itu nggak bisa. Harusnya itu mau lalui musyawarah dulu, diomongan dulu, masalahnya apa. Nggak bisa langsung. Terus kekuasaannya itu langsung proses koordinasi. Jadi nggak ada kok. Wah habis ini aku naik. Misalnya saya kan juga pengurus PPM juga. Wah habis ini jadi dewan kota, nanti naik ke korwil, koordinator wilayah. Nggak ada hierarki gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada. Ke atas itu nggak ada prospek sebenarnya itu nggak ada, nggak jelas sih. Bahkan korwil PPMI itu pengurusnya cuma satu. Jadi korwil itu aja. Tugasnya cuma menyambungkan dari dewan kota LPM ke nasional itu aja. Cuman kan korwil yang ada cuma di daerah Jawa Timur aja. Di Jawa Tengah nggak ada. Banyak penolakan. Jadi gitu. Ya, istimewa banget lah di daerah Jawa Timur ini. Kita itu saling nyambung lah dari LPM, di PPMI, di dewan kota, di wilayah. Soalnya strukturnya jelas itu. Jadi gitu. Cuman tinggal basic dari LPM-nya aja yang perlu ditingkatkan. Jadi kira-kira gitu. Hah? Di mana? Di PPMI. Di PPMI itu baik dewan kota sama nasional itu divisinya ada 4. Litbang, terus advokasi, media sama jaker. Jadi gitu. Kalau Litbang itu membuat suatu penelitian ataupun menjadi bank data, kemudian media itu yang mengelola website dari dewan kota ataupun PPMI nasional jika ada. Kemudian jaker itu membuat suatu jaringan komunikasi yang baik antara LPM gitu. Kemudian advokasi itu tugasnya ketika LPM itu ada masalah. Jadi ketika LPM gak ada masalah, advokasi secara otomatis tidak berjalan gitu.
Cuman yang saya tahu itu selama ini PPMI itu tidak mementingkan masalah job desk dari masing-masing. Jadi saling bahu-membahu, entah itu ketika advokasi butuh orang, worker pun siap membantu. Jadi seperti itu. Apa saran dari Mas Angga dari PPMI ya? Kamu orang lancar ya? Pakai kamu berarti. Tidak apa-apa Rangga itu. Di poin pentingnya itu ya kita saling mengenal ya. Misalkan satu DK itu terdiri sama Jombang. Sama Jombang itu saling mengenal. Jadi apa itu gak cuma main itu, cuma di yayasan itu ada apa yang jadi yang unik gitu lah. Yang unik dari LPM itu mana-mana ada LPM. Ya ada yang ada sih. Rata-rata ada. Kalau UKM lain itu kan ada yang ada cabangnya, ada yang kampus lain ada. Tapi kadang itu nggak dijadiin. LPM itu arah yang bermuka dua itu kan bukan yang maksud negatif, tapi bermuka dua itu dia pes tapi ya aktivis gitu. Jadi sembunyi gitu ya pes ya aktivis. Ini nggak kita yang nomor ada gimana ya maunya Cara negosiasi dalam kritik gimana? Negosiasi dalam kritik itu semisal ya kasus yang saya sempat alami, saya kan sempat jadi korban pemukulan di pondok mungkin terbesar di Nusantara kali ya. Jadi ketika saya itu nulis terkait maling dari surga itu dalam artian keamanan yang masuk kampus tanpa ada izin ke presiden mahasiswa, ke rektor, meskipun dia itu anak buah rektor di yayasan. Cuman kan konteksnya kampus sama yayasan itu beda. Nah, jadi waktu kemarin itu saya sempat kena pukul, jadi negosiasinya itu ini mau diselesaikan apa enggak. Ini pada di awal negosiasi itu tulisan ini mau di up, bukan di up ya, suruh di take down ya, cabut ya. Cuman masalahnya kan kita itu punya dasar undang-undang pers. Jadi ketika kita itu punya dua skenario, hak tolak atau hak jawab itu. Jadi ketika sana itu meminta, kita itu boleh menjawab ataupun menolak gitu. Tapi dengan logika yang jelas kalau kita itu mau menolak ataupun mau menjawab gitu. Jadi gitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri pun kebebasan pers ini ya semi-semi juga gitu. Semi bebas, semi enggak gitu. Soalnya kan ada undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan pers. Contohnya undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, cuman dalam hal negosiasi mungkin ya lebih enaknya itu ngomong masalah problem yang ada di dalam kampus ya, antara rektor sama mahasiswanya. Jadi tidak selamanya kita itu memusuhi rektor ya. Jadi kita itu harus ada pendekatan dari rektornya, pengennya rektor itu kayak apa. Tapi jangan sampai kita itu menuruti kemauan rektor, itu kan merusak idealisme kita. Jadi negosiasinya itu enak-enaknya itu gimana? Ini tulisannya mau dirubah, apa mau direvisi, apa diklarifikasi. Nah, mungkin hasil dari negosiasinya seperti itu. Atau rektor mau menambahi kalau ada info untuk dikritik dan lain-lain, itu kan bisa masuk. Jadi gitu. Sampai akhirnya take down apa? Ya pada akhirnya itu pun saya tuh waktu kena kasus itu kan saya tidak pengalaman masalah problem seperti itu nih. Pada akhirnya PO-nya itu di take down.
tulisan itu, kemudian direvisi. Nah, mintanya dari keamanan itu sebelum direvisi tulisan itu dikirim ke keamanan dulu, mau dikoreksi gitu katanya gitu. Jadi seterusnya lagi dikoreksi yo. Iya. Masa Allah. Nah, ketika udah direvisi, saya kirim, gak ada kabar selama 1 bulan. Ternyata tiba-tiba saya itu dibawa paksa gitu loh. Dibawa paksa. Kalau polisi pun mau membawa paksa suatu pelaku itu harus ada surat izin kan. Nah, ini bukan polisi, bukan aparat negara dan lain-lain nih. Seenak-enaknya itu loh. Akhirnya pun di situ kekerasan pun terjadi. Padahal pondok pesantren itu bernuansa Islami, Rasulullah tidak mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan, tapi tiba-tiba kok melakukan kekerasan gitu. Itu yang sangat disayangkan. Ketika pemukulan itu terjadi, akhirnya negosiasi pun berjalan dengan ketua keamanan. Nah, di situ enaknya itu gimana? Pada akhirnya membuat surat perjanjian. Kalau itu kasusnya ada suatu kekerasan. Beda dengan intimidasi ataupun mengalami kerugian. Ketika mengalami kerugian, kita itu harus negosiasinya ganti rugi. Kalau nggak mau ganti rugi nggak apa-apa, tapi jangan berpikiran kita itu rugi. Misal kamera kita dirampas ataupun dirusakkan gitu. Iya, yang sangat disayangkan kan itu. Iya, jadi kasus untuk saat ini mungkin ya PES itu baik PES kampus ataupun PES umum ya problemnya ya di situ. Ketika PESMA itu mau membuat membuat berita ataupun terjun lapangan ketika ada aksi, yang jadi kecemasan kita itu bagaimana ketika alat-alat kita itu rusak ataupun hilang. Yang jadi pemikiran utama itu daripada keselamatan diri itu. Jadi seharusnya ketika pemerintahan membuat undang-undang ini juga ya harus kebebasan pers ataupun pelindungan pers itu juga harus disejajarkan gitu. Jangan sampai timpang tindih gitu. Jadi gitu. Saya kena hal seperti itu. Iya. Saya juga berpengalaman. Terus apa yang saya rasakan? Takut. Bicarakan aja. Pada intinya sampean jangan sendirian, jangan menyendiri. Iya. Problemnya ketika sampean itu menyendiri, akhirnya stres, frustasi. Sempat yang saya alami itu, saya itu akhirnya ketika problem itu keluar dari pondok, padahal orang tua itu saya pergi ke Diri itu tahunya mondok. ya itu gitu. Jadi enggak, ini cuman sharing aja gitu. Jadi problem seperti itu ya seharusnya jangan menyendiri tuh. Cari orang-orang yang membuat kita tenang, terus memikirkan tindak lanjutnya, biar ketika kalian jadi ada pepatah yang bilang itu kalau dia itu melukai kamu harus melukai dia gitu. Kalau dia itu jahat ya kita harus jahat juga nih. Soalnya apa salah kita nih? Prinsip Taurat. Iya. Jadi gitu. Terus ada kekerasan, saya harus lapor kemana dulu, Mbak? Untuk pelaporan itu bisa lewat LPM dulu. Jadi KPM dulu. Ke LPM dulu, kemudian LPM itu komunikasinya ke Dewan Kota, kemudian nasional, dan mencari jaringan-jaringan seperti halnya konsultan hukum, advokat dan lain-lain itu, LBH, Haji gitu. Jadi gitu.
Jadi emang nggak ribet itu. Kadang kita yo gagal juga. Kita ngamatkan anak-anak makan seks video Iya, nggak bisa. emang problemnya sangat susah tuh. Kalau udah ngomongin kebijakan kampus yang video itu belajar tangan dah susah. Kalau nggak gimana kadang ya susah dibawa ke PT UN. TUN. Ada video urusan yang ada di umum itu tetap kadang tetap kalah. Iya nggak boleh nyerah gitu. Tapi ada ungkapan sih yang mungkin cocok. Kalau kita kan gini, kita sekarang bayangkan itu enak lagi. Masa itu tidak akan terjadi kalau kita nggak buat karya. Jadi kalau kita nggak buat karya, kita nggak bisa bayangkan masalah. Jadi masalah itu ada kalau ada karya. Kalau nggak ada karya, nggak ada masalah. Jadi nggak usah. Jadi kalau ingin kita sampai kepada mikir, sampai kita mikir gimana kalau ada masalah, gimana advokasinya gini. Itu harus ada karya dulu. Jadi intinya itu ya bikin dulu karyanya. Kalau ada intimidasi, ada intervensi, ada serangan, baru mikir makanya dapat masalah. Lihat karya aja belum buat gak mikir masalahnya kan? Yang bro. Ya lucu kan? Iya gitu, aku bikin apa kan? Belum bikin karya gitu. Ya dari itu aja. Tapi nggak itu, nggak ngeri itu. Tapi sempat didampingi dari Rangga. Salah satu jurnalis LPM di Surabaya HP-nya sempat dirampas polisi saat aksi kemarin. Namun saat ditanyakan ulang soal keberadaan HP tersebut tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjawab. Ini pemberitahuan dari teman-teman yang di Surabaya bahwa itu ada kejadian seperti itu. Kan didampingi LPH. LPH. Ya, Didampingi LPH. Kalau dia udah ngeri-ngeri ya. Kalau malahan tidak mau sih mas, harus satpol. Sama satpol sama polisi tidak mau. Masnya wartawan ya? Ya wartawan. Oh iya, bayar malah. Di Kediri semua aman ya, aman. Kediri aman. Kediri aman. Ya beda kota beda. Jadi gak keras. Emang beda di tempat beda. Beda daerah beda nanti adanya. Emang karakter sih yang membedakan. Kalau di Surabaya itu cenderung panas ya. Apalagi kan di situ banyak korporasinya. Pemerintahannya pun ketika di kota besar ya dipandang harus baik ya. Ketika ada suatu yang buruk ya mau gak mau ya harus baik gitu. Pada akhirnya kan segala cara terutama kekerasan pun dihalalkan di situ. Jadi gitu. Tapi kalau di Kediri mungkin ya karena Mas Abu itu lebih dekat kepada pemuda, akhirnya dari aparatur negara itu tidak terlalu agresif. Ya. Mungkin gitu. Ya. Nah, ditanyakan. Ini salah satu kayak apa namanya fungsinya PPMI ya. Itu kenal orang dari Surabaya, kenal dari Malang, kenal dari Makassar. Jadi kalau kita nebeng-nebeng kena ini. Boleh lah itu. Lalu mau ke Jogja. Oh, iya. Kalau nebeng-nebeng yang penting berangkat. Ya. Bisa lah. Jadi kalau misalkan sama keluar di mana? Saya rumahnya jauh dari mana? Jadi Kalimantan. Iya. Makanya masih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa lah. Bojonegoro. Itu ya guys. Ada. Caretaker ya. Caretaker. Bojonegoro itu caretaker. Jadi langsung aja nyari. Jadi nanti pasti ya dia kenal sendiri kan. Soalnya mereka juga ikut PPMI. Kan saling kenal. Gimana aja. Kayak nyantai-nyantai loh. Enggak ngeri-ngeri.
kemana keluar. Ya jaringan itu perlu jaringan. Soalnya kalau kita kenapa kita butuh apa, kita yang diperlukan dulu apa ya, kenalan jaringannya. Jadi di Surabaya hilang nyasar hilang dari kue gitu. Hubungi toko. Ya gitu. Salah satu manfaat. Itu baru diketahui kalau sampai sudah ikut sini lama. Tidak tahu levelnya baru 6 bulan, 3 bulan ya. Saya tidak tahu tiba-tiba. Ya, kalau punya sudah lama, belum ngerti orang-orang sekitar. Orang-orang LKM itu yang berdiri itu siapa aja. Saya juga bangun relasi juga ke Tulungagung, tetangga yang dekat-dekat ya. Tuan Kota Tulungagung, Tuan Kota Probolinggo ya. Probolinggo, Madiun dan Ponorogo. Jadi kemana saja kita tuh merasa ada temennya lah. Betul ada temennya, kalau ada Jombang ada temennya, ke Surabaya ada temennya. Ya, gitu. Kita juga bisa berbagi pengalaman ya. Jadi ternyata Surabaya adanya. Makanya malam ya, yang di Surabaya. 3 orang. Surabaya itu yang hilang tanpa kabar. Ternyata diamankan polisi. Yang kemarin yang daerah mana yang sampai Parang kampusnya Parang Makassar. Ini aneh mas. Tapi ada ya, maksudnya yang bukan PPMI tapi mereka punya perkebunan sendiri. Kita jalin. Ini Bandung. Apa sebenarnya kata itu? Gak ngerti ya. Komunikasi Bandung. Iya, tapi KPB apa? Terus Jakarta juga punya sendiri. Ya Jakarta punya forum sendiri. Sumatera juga punya sendiri ASPEM. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi walaupun nggak satu PPM itu pokoknya namanya PES mahasiswa ya tetap sambung. Cuma yang bikin bingung gitu, kita nggak ada hierarkinya ya. Jadi koordinasi itu nggak ada hierarki kan. Aku begini harus nyapa ya, aku nggak ada pikiran. Orang jelas, kalau berkomunikasi ini nggak nyapa nenek, jadi kembali ke diri sendiri. Habis dari LPM nggak jadi nenek. Jadi seperti perbedaan. Kalau LPM mesti yang PPMI ya mesti. Juga PDK, Dewan Kota atau Kota. Baik Dewan Kota enggak yang perlu ya dong. Bukan yang nasib. Rebutan mau kan. Agak yang mau. Di pemerintah mah rebutan. Ini ada salam dari Mas Mangga. Kirim salam Mbak Jen. Semoga sehat selalu, lancar terus. Amin. Kemarin dan agendanya. Kapan main di Surabaya nanti kita makan nasi goreng bareng lagi. Pak Jen nginep di Sekren RSGMA. Sebenarnya aku itu udah males mau main ke Surabaya itu. Jalanan macet gak kayak di Kediri ya. Jadi aman ya? Kediri aman, gak pernah macet ya. Iya. Oke, jadi aman. Terus goreng ya, jangan makan nasi goreng lagi. Biar dewe-dewe. Terus Rangga Iya. begini. Seharusnya kalau tahu diri ya kesini itu. Mas ini maaf gitu ya. Kami demi A. Barokan. Lagi. Akan sudah. Lagi yang ditanyakan.
deh. Nggak ada. Tadi ini jalan prokernya. Hah? Proker kita nggak ada yang jalan. Ya emang proker kita gak ada yang jalan. Proker Dewan Kota Kediri itu secara tiba-tiba. Tiba-tiba ada kegiatan, itu pun di luar proker. Tiba-tiba ada kegiatan yang besar kayak seminar apa itu, seminar house busting. Itu kan tanpa ada praduga dari pengurus itu menyusun kegiatan itu. Hanya ya anggota kita dari LPM. Kalau di LPM-nya repot, ya sudah. Kita nggak bisa makan. Kamu kok repot atau di LPM? Gak boleh repot ya, nggak bisa. Mau anggotanya dari LPM. Saya misalkan dari delegasi, nanti ada yang dari Miku, nanti ada dari Express. Mereka repot. Yang bisa kita tarik, tak malah mengganggu LPM-nya. Tujuan ada BPM itu buat LPM di Progres. progres lebih baik kok malah kita BPM mengganggu. Malah dia. Oke nih. Mau dicukupkan? Yes. Rencana mungkin semuanya ada sini. Gak sini pasti udah tahu aku ini. Santai. Mas Roto. Jam sare. Sare mulai. Pesantren. Mulai pondok alamin. Asa dia. Namanya sama tadi. Ini sudah dulu ya untuk live streamingnya. Ini cukupkan ya? Kita penutup nih. Semangat. Kata penutup. Oh iya, saya ingat jargonnya PPMI itu, berjejaring dan saling menguatkan. Salam pes mahasiswa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.